Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Semangat sore hari ini walaupun hujan. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur walaupun saat ini kita ada dalam keadaan, dalam kondisi yang hujan, tapi kita bangga, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita sudah berada di tempat ibadah, baru hujan datang, kita beribadah, memuji, memuliakan namanya. Kita boleh merasakan, kita boleh menikmati setiap pimpinan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita bersama-sama buka kembali Alkitab kita dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14. Kita akan lanjutkan kembali firman Tuhan pada minggu yang kemarin. Bagaimana saya akan berbicara tentang kelengkapan rohani menurut Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-14. Bagaimana firman Tuhan datang melalui Rasul Paulus bukan hanya kepada jemaat Efesus, tetapi bagi kita semua yang hadir pada saat sore hari ini, bahwa pergumulan atau tantangan kita di hari-hari terakhir ini bukanlah melawan virus corona atau mungkin masalah pekerjaan atau apapun itu, tetapi yang menjadi persoalan saat ini bagaimana kita melawan setiap tantangan iman kita melalui peperangan di dalam roh, yaitu melawan roh penguasa di udara. Kita bersama-sama buka Alkitab kita bacakan kembali ayat yang pertama ini. Bagian yang pertama ini dalam ayat yang ke-14, Efesus pasal 6 ayat yang ke-14. Saya undang sekali lagi bangkit berdiri. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya, semua sudah dapat. Kita akan baca pada hitungan ketiga ayatnya yang ke-14, ayat 15, 16 dan ayatnya yang ke-17. 18 bagian A. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 14 sampai ayat 18 bagian A. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Sampai di sana. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kalau kemarin saya sudah katakan bahwa bagian pertama yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita untuk menghadapi tantangan iman kita di hari-hari ini adalah mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, kita tidak akan pernah bisa memakai ikat pinggang kebenaran, kita tidak akan pernah bisa memakai ketopong keselamatan, pedang roh, dan perisai yaitu kebenaran firman Allah. Kita tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena pribadi atau hati dan hidup kita tidak siap. Sehingga kenapa saya katakan kemarin bahwa pada bagian yang pertama ini, yaitu mempersiapkan diri atau berdiri tegak, yaitu kita menempatkan diri kita sebagai seorang prajurit Tuhan, seorang prajurit yang siap ada di medan tempur, seorang prajurit yang siap untuk berperang, seorang prajurit yang siap untuk membawa kemenangan, membawa nama baiknya sebagai laskar Kristus, yang dikatakan bahwa kita bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Amin. Kita bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Sikap mempersiapkan diri ini jauh lebih penting, saya katakan, daripada saya katakan kita berkata, saya punya perisai iman, saya punya pedang roh, saya punya kasut kerelaan untuk
memberitakan Injil, tetapi secara lahiriah, secara hati kita tidak siap. Sehingga pada bagian yang kedua saya katakan bahwa selain kita harus memiliki sikap seorang prajurit, maka kita harus memiliki sikap sebagai hati hamba di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk kita melayani Tuhan, mempersiapkan hidup kita untuk supaya hati dan pikiran kita dikuasai oleh Allah. Sehingga kalau hati dan pikiran kita dikuasai oleh Allah, maka dengan otomatis iblis tidak akan pernah bisa menggoyahkan seluruh iman percaya kita. Amin. Saudara, apa yang saya katakan kemarin, supaya bagaimana hati kita terpelihara, bagaimana supaya iman kita itu terjaga, isi hidup kita melalui pujian, isi hidup kita melalui doa dan kebenaran firman Allah itu sendiri. Jauhi segala perbuatan-perbuatan atau tempat atau dimanapun itu yang ada sangkut pautnya dengan dosa, maka hati kita akan terpelihara. Yang ketiga, yaitu membuat prinsip iman kita di hadapan Tuhan, bahwa prinsip imannya benar. Apapun yang terjadi, saya mau tetap menjadi pribadi yang berdiri tegak di hadapan Tuhan, dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan apapun yang kita hadapi, kita akan tetap bisa berdiri di hadapan Tuhan. Sekalipun kita berdiri sambil meneteskan air mata, tetapi kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan akan menjadi bagian milik saya dan saudara. Kenapa? Karena hati kita terpelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk kepada bagian yang ketiga. Pada bagian yang pertama ini, hal yang ketiga dalam suatu persiapan, mempersiapkan diri berdiri tegak, yaitu 1.3, mempersiapkan atau memberikan hati kita dipimpin oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus. Yang pertama, menempatkan atau menjadikan hidup kita sebagai laskar Kristus atau prajurit Kristus. Yang kedua, yaitu memberikan hati kita sebagai hati hamba di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mempersiapkan atau memberikan hati kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Kenapa kita penting sekali atau perlu memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan? Kadang-kadang ketika kita mau mengambil satu keputusan atau mengambil satu kesimpulan, kita harus berdoa dulu, tanya Tuhan, apakah apa yang saya lakukan ini, apakah itu benar datangnya dari Tuhan atau tidak? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Yaitu lewat pimpinan Roh Tuhan. Dengan Tuhan mendatangkan adanya damai sejahtera, adanya sukacita, adanya ketentraman di dalam hati kita. Dan hasil setiap keputusan kesimpulan yang kita buat, semua mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Sehingga penting sekali bagian yang ketiga ini, kita memberikan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara, dalam pengertian mempersiapkan diri, berdiri tegak di hadapan Tuhan untuk melawan penguasa-penguasa di udara tanpa Roh Tuhan dalam kehidupan kita, sama seperti yang Goliat katakan kepada Daud, kamu masih anak kemarin, kamu gak ada apa-apanya. Dan itu akan iblis perkatakan kepada kita, kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita semaksimal mungkin di hadapan Tuhan melalui pimpinan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kekuatan daging kita, seperti yang saya katakan minggu kemarin, kita mau setiap hari fitness, kita mau buat otot kita segede apa, iblis ketawain kita. Karena iblis tidak melihat secara fisik. Iblis mengancam hati kita. Iblis mengancam setiap pemikiran kita. Sehingga ketika dia kacau balaukan hati dan pikiran kita, otomatis semua fisik mau segede, sekekar apapun itu nggak ada artinya. Itu nggak jadi masalah buat iblis, saudara. Tapi ketika hati kita, seperti yang firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Tuhan dan Roh Tuhan tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa ganggu-ganggu kita, saudara. Karena Roh Tuhan adalah pribadi Allah itu sendiri. Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan dalam mempersiapkan diri menjadi pribadi yang berdiri tegak di hadapan Tuhan menghadapi tantangan iman saat ini? Banyak orang, saudara, kita lihat saat ini dalam keadaan kondisi saat ini,
situasi yang ada membuat orang berpaling dari keyakinan mereka, berpaling dari kesetiaan mereka. Saya kemarin saudara, waktu baca-baca renungan harian yang saya bagikan itu untuk saudara baca di rumah, ketika saya baca hidup dipimpin oleh Roh ataukah kita dipimpin oleh diri kita sendiri, saya merenungkan begini saudara. Kadangkala di hari-hari ini kita lihat bahwa orang nanti akan terhina bobokan dengan situasi yang ada. Mungkin gereja sudah mungkin bisa untuk beribadah dengan sesuai protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan cara memakai masker, jaga jarak dan lain-lain sebagainya. Bisa dibuka ibadah. Bagaimana tergantung dari pribadi itu sendiri, saya katakan. Apakah dia mau datang beribadah di gereja ataukah di rumah? Ataukah di gereja dia juga nggak sungguh-sungguh? Ataukah di rumah dia lebih sungguh-sungguh? Tergantung dari pribadi orang itu sendiri. Apakah di gereja dia lebih sungguh-sungguh daripada di rumah? Tergantung kepada pribadinya itu sendiri. Apakah dia mau dipimpin oleh Roh Tuhan atau tidak? Apakah dia tetap punya hati yang mau menyembah Tuhan ataukah tidak? Hati yang mau memuliakan Tuhan atau tidak? Ini yang menjadi persoalannya. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan? Kita baca bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal 4 ayat 23. Sudah dapat? Kita baca sekali lagi bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Hitungan ketiga, kita baca sama-sama dan ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita memerlukan Roh Tuhan dalam kehidupan kita? Secara pribadi kita tidak akan pernah bisa menyembah kepada Allah hanya karena kita tahu bernyanyi, atau karena kita bisa memimpin pujian, atau karena kita bisa main musik, atau karena kita melayani proyektor, atau mungkin kolektan, atau kita lewat menjadi MC, singer dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya sebatas di sana. Penyembahan hanya sebatas rutinitas. Saya katakan bahwa tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pelayanan hanya sekedar datang di dalam rumah ibadah, tidak merasakan hadirat Tuhan, maka saya katakan tidak akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita membutuhkan Roh Allah dalam kehidupan kita. Karena hanya melalui Roh Allah kita dapat menyembah Allah. Saudara, kita nggak bisa saudara orang pintar nyanyi mau suaranya seperti apa kalau dia nggak punya Roh Tuhan dalam kehidupan mereka, kalau dia nggak punya Roh Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, maka tidak jauh berbeda dengan orang di luar sana. Mereka yang tidak mengenal Allah tapi suaranya betul sekali. Mereka yang tidak mengenal Allah tetapi suara mereka begitu hebat sekali. Spesialnya kita sebagai orang percaya, ketika kita datang untuk menyembah Tuhan, bukan hanya karena suara yang baik, bukan hanya sekedar kita mengikuti irama musik, tetapi karena kita dipimpin oleh Roh Tuhan untuk kita menyembah Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Itu indahnya saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan. Kita datang untuk menyembah Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita. Satu sikap kita memerlukan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuliakan Dia. Kenapa Daud mampu mengalahkan Goliat yang besar tanpa harus adanya perisai jasmani, tanpa harus adanya pedang yang begitu luar biasa, lembing yang tajam,
Saudara, baju perisai yang dipakai oleh Saul tidak dikenakan oleh Daud. Jawabannya adalah karena roh Tuhan ada dalam pribadi Daud. Daud hanya katakan kepada Goliat, engkau datang dengan kelengkapan senjata perangmu, tapi aku datang dengan nama Allahku, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Saudara, ketika roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, roh Daud pun menerima roh Allah. Bukan hanya ketika mungkin dia sedang mengembalakan kambing domba, tidak. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menyembah Tuhan. Kalau kita baca surat Pemazmur, ada begitu banyak mazmur puji-pujian yang diciptakan oleh seorang Daud dengan kecapinya ketika dia menjaga kawanan domba. Yang firman Tuhan berkata 1, 2, 3 ekor. Dia menyembah Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, sehingga dia dipilih oleh Allah untuk menjadi bangsa, untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Saudara, kita lihat di sini, ternyata orang yang dipimpin oleh roh Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan dia untuk hari depan yang baik. Amin. Jadi berdoalah kepada Tuhan saat sore hari ini. Mintalah kepada Tuhan, biarlah roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, agar kita pun dapat menyembah Dia. Sebab firman Tuhan berkata, saya bacakan sekali lagi, kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ada 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kita harus menyembah Bapa atau Allah di surga, yaitu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana atau apa maksud daripada menyembah dalam roh? Roh Allah sifatnya itu tidak terbatas. Dia tidak terbatas, dia bisa ada kapan saja, dia maha hadir, dia maha kuasa, dan dia maha segala-galanya, saudara. Pengertian dalam kita harus menyembah dia di dalam roh, bahwa kita diberikan kesempatan untuk menyembah Allah di mana saja dan kapan saja. Dan roh Allah itulah seperti dikatakan dalam surat Rasul Paulus yang lain, Allah Roh Kudus inilah yang akan menyampaikan segala keluhan, segala doa, segala permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Dialah yang menyampaikan segala keluhan kita tanpa dibatasi waktu, kapanpun, dimanapun, lagi sementara mungkin kita lagi masak, sementara bekerja, dimanapun Anda entahkah lagi di jalan. Ketika kita hati ini mau menyembah Tuhan, mau memuji Dia, maka sembahlah Dia. Ayat yang ke-20 dalam Injil Yohanes ini, firman Tuhan berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Ayat sebelumnya, seorang perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus, nenek moyang kami dulu menyembah di atas gunung, bahkan sekarang sudah menyembah di Yerusalem. Tapi Yesus berkata kepada seorang perempuan Samaria ini, akan tiba waktunya bukan lagi menyembah di atas gunung di Yerusalem, tetapi akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa perempuan ini berkata kami menyembah nenek moyang kami menyembah di atas gunung? Karena memang pada waktu penyembahan nenek moyang itu Abraham, Ishak dan Yakub, mereka mempersembahkan korban itu di atas gunung, mendirikan sebuah mezbah, mempersembahkan korban di sana. Itu di zaman Musa, saudara. Sampai kemudian di zaman Raja Daud, firman Tuhan berkata, Daud ingin membangun bait Allah, dan di mana roh Allah akan tinggal di sana. Bahkan sebelum itu Tuhan datang kepada Musa memberitahukan bahwa orang akan menyembah Tuhan, di mana akan dibangun sebuah tempat, yaitu kemah Allah. Bangsa Israel akan datang beribadah di sana. Semuanya terperinci, baik ukurannya, baik dalam bentuk mezbah korbannya, semuanya diatur oleh Tuhan. Tapi Yesus berkata, sekarang telah tiba waktunya.
Tidak lagi orang akan menyembah di atas gunung, tidak akan lagi menyembah di Yerusalem, tempat bait Allah yang didirikan, tapi akan di mana saja orang bisa untuk menyembah Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, yang seperti saya katakan kepada perempuan Samaria ini, kita harus menyembah Dia di dalam roh. Ketika roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, jangan batasi Dia. Dimanapun saudara berada, sementara bekerja, pujilah Dia, agungkan Dia, naikkan pengagungan kita. Kenapa? Bagian pertama kemarin kita harus menjaga hati, kata kebenaran firman Tuhan. Kalau hati kita diisi dengan hal-hal jasmani, lebih banyak 90% hal jasmani kita isi dalam hati dan pikiran kita, iblis akan sangat mudah sekali mengalahkan kita. Tadi ketika kita isi hati dan pikiran kita dengan pujian dan penyembahan dan firman Allah, maka saya katakan hidup kita terpelihara di dalam iman kita kepada Tuhan. Maka roh kita pun juga setiap hari akan selalu datang untuk menyembah Tuhan. Amin. Roh kita akan selalu datang untuk mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena memang sudah roh Allah tinggal dalam hidup saya dan saudara. Tidak lagi harus diperintahkan, tidak lagi harus diingatkan. Sekarang jam 2, ayo kita berdoa. Kenapa saya kasih buku renungan hari ini untuk saudara baca? Saudara, untuk saya mau melihat seberapa besar keinginan saudara untuk menggali kebenaran firman Allah. Seberapa besar kerinduan saudara untuk mengenal Allah. Manakah lebih banyak waktu kita dengan Tuhan, atau mungkin waktu kita dengan HP, gadget kita setiap hari? Saudara, mana yang paling banyak waktu kita? Apakah dengan HP kita, atau mungkin dengan televisi, atau mungkin dengan pekerjaan kita? Mana yang lebih banyak, saudara? Saya katakan tadi, semua tergantung hati. Kita sesibuk apapun juga, kita sesibuk sepekerjaan sebanyak apapun juga, kalau kita punya kerinduan untuk berdoa, menyembah dan membaca firman Allah, pasti waktu itu ada. Tinggal tergantung dari setiap pribadi kita. Apakah kita mau merenungkan firman Allah itu? Apakah kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar? Apakah kita mau menjadi pendoa-pendoa syafaat di hari-hari terakhir ini? Firman Tuhan pada minggu yang lalu, yaitu salah satu kewajiban kita. Kita juga harus berdoa bagi orang-orang kudus yang ada di luar sana, supaya mereka tetap dikuatkan di dalam kasih Kristus. Kemudian kita juga harus berdoa bagi banyak orang di luar sana, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyembah di dalam roh, saudara, artinya tidak terbatas. Dimanapun saya dan saudara berada, berdoalah. Kalau di zaman perjanjian lama, bangsa Israel harus beribadah, menyembah, mempersembahkan korban harus melalui imam. Tapi Yesus berkata bahwa ketika tirai itu terbelah menjadi dua, orang tidak lagi ada yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Manusia dapat berdoa langsung kepada Allah. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kasih Allah dengan manusia melalui korban. Karena korban telah digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia telah memberikan hidupnya, dia telah rela mati, dia mengorbankan dirinya, supaya saya dan saudara mendapatkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dalam proses sudah katakan, saya sudah jelaskan tadi. Ayat ini yang kedua menjelaskan tentang kebenaran. Apakah itu kebenaran? Saudara, Yohanes 17 ayat 17. Kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, kita baca di bagian ketiga. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, orang akan menyembah Allah ketika dia kudus di hadapan Allah. Mesbahnya berbau harum, diterima oleh Allah. Apa yang menguduskan mereka? Yaitu firman Allah. Firman Allah. Saya bacakan sekali lagi. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang yang rajin baca Alkitab, orang yang rajin baca firman Tuhan,
kudus di hadapan Tuhan. Sebab firman itu menaungi seluruh kehidupannya. Firman itu menaungi hati dan pikirannya. Firman itu menerangi seluruh kehidupannya. Sehingga apa yang dia perkatakan adalah hal yang baik. Apa yang dia lakukan adalah hal yang baik. Kenapa? Karena firman itu telah menjadi perisai dalam kehidupannya. Ketika iblis ingin memporak-porandakan hidupnya, iblis ingin membisikkan setiap hal yang tidak baik dalam hidupnya, nggak akan mempan. Kenapa? Karena dia sudah punya firman Allah yang adalah perisai itu, saudara. Sehingga kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran itu sendiri. Tidak bisa kita menyembah dia tanpa adanya kebenaran dalam kehidupan kita. Sementara mungkin kita menyembah haleluya puji Tuhan, di luar sana iblis teriak-teriak bohong, bohong, bohong. Saudara, kenapa iblis tertawakan kita? Kenapa iblis meledek kita, saudara? Iblis tahu, bahkan Tuhan pun tahu. Ada saudara boleh di dalam ibadah di tempat di gereja, saudara kita boleh menyembah Tuhan dengan berbahasa roh, saudara. Kita bisa menyembah dia, kita bisa tampil di mimbar, kita bisa melayani melalui pelayanan mimbar dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah benar kita di hadapan Allah? Di rumah kita mungkin begitu luar biasa kudus, tapi di rumah kita menghujat, di rumah kita memperkatakan yang tidak baik, bahkan perbuatan kita di tempat bekerja tidak baik, bahkan banyak hal yang tidak baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka kuasa daripada Allah itu tidak akan ada dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita ada firman itu dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang bagi dunia ini. Yesaya pasal 60 berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Bagaimana kemuliaan Tuhan akan nyata atas kehidupan kita kalau kita tidak menyembah dia di dalam roh? Artinya di mana saja, kapan saja, kita lebih sibuk dengan keadaan kita, dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita dan lain-lain sebagainya. Saya, saudara, setiap kali pergi ke sekolah, ketika renungan harian itu saya dapatkan ketika dikirim, saya ambil satu, saya sisipkan di buku saya, di tas selempang saya yang saya bawa ke sekolah. Kalau saya lagi nggak ngapa-ngapain, saya ambil renungan itu, saya baca. Sampai ada seorang bapak penjaga sekolah, waktu dia lihat saya sedang baca renungan harian itu, dia datang. Dia duduk di samping saya, dia bilang begini, Pak, saya heran ya sama orang zaman sekarang. Kenapa, Pak? Iya, dia bisa sambil jalan senyum-senyum, ketawa-ketawa sambil liatin HP. Bahkan duduk pun sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa lihat HP. Dia bilang seperti itu. Dia bisa di mana saja sambil tersenyum-senyum lihat HP. Kadang-kadang ketika saya lihat seperti itu, saya juga pun ikut tertawa. Sebenarnya, ketika saya lihat seperti itu, dia bilang, saya pun ikut tertawa. Saya bilang begini, Pak, itulah zamannya sekarang. HP itu menjadi sumber informasi. Seluruh informasi dari seluruh belahan dunia ada di dalam genggaman kita. Teknologi sudah semakin canggih. Tapi saya kadang-kadang lihatnya seperti itu, dia bilang begini, kayaknya sudah berlebihan. Dia bilang itu. Kenapa berlebihan? Kenapa bisa ada orang nyunsep ke got? Karena gara-gara HP. Dia berjalan, nggak lihat jalan lagi, tiba-tiba pluk nabrak sesuatu, jatuh. Saudara boleh buka di YouTube, akibat orang main HP, saudara. Ada yang nabrak tiang listrik, tiang listriknya untung, tiang listriknya nggak jatuh, saudara. Dia yang jatuh. Ada yang masuk ke parit, saudara. Ada saya lihat itu berapa? Kalau di YouTube saudara bisa lihat akibat apa bermain HP. Akhirnya masuk ke got, ada yang ketabrak mobil, saudara. Banyak sekali. Dia bilang begini, ya saya lihat Bapak lagi baca buku, makanya teringat saya akan apa yang saya barusan katakan itu. Saya katakan itulah perkembangan zaman saat ini. Tinggal kembali kepada pribadi atau individu itu sendiri. Bagaimana dia memanfaatkan waktu yang ada. Apakah dia mau lakukan kebenaran firman Allah? Apakah dia mau cari Tuhan? Dia mau sibuk dengan Tuhan? Ataukah dia sibuk dengan dirinya sendiri? Karena sekarang ada dua kesibukan. Orang sibuk dengan pekerjaan dan sibuk dengan HP, dengan gadget itu sendiri. Ada orang sibuk dengan pekerjaan yang menghasilkan.
Ada orang sibuk dengan HP-nya dan dia juga menghasilkan. Karena sekarang orang internet menghasilkan uang. Sehingga kenapa saya katakan, saya di rumah pasang wifi, saya tidak akan cuma bayar gitu doang wifi-nya. Pergunakan wifi, pergunakan internet itu untuk menghasilkan juga. Saya buatkan si Joshua YouTube supaya dia bisa wifi-nya nggak cuma-cuma kebuang. Bahkan saya juga buat YouTube untuk GPDI. Saya katakan kemarin kita buatlah nama untuk GPDI Visarinda pertama ini jadi GPDI AKP Cibinong. Saya sudah cetak logonya, kemudian nanti untuk dipakai di depan, nanti untuk tinggal dibuatkan bingkainya. Saya buatkan akun YouTube-nya, saya buatkan saya masukin di web juga supaya nanti ketika orang mau beribadah cari di mana sih ada gereja di Cibinong, ketemu ada di GPDI AKP Cibinong, saudara. Dipergunakan kemajuan teknologi yang ada untuk kita mencari Tuhan. Ketika kita pergunakan itu, saudara, untuk mencari Tuhan dan mencari Tuhan, kita pasti menemukan Dia. Firman Tuhan berkata, orang yang mencari Aku, dia akan menemukan Aku, dan mereka akan memperoleh kehidupan. Saudara, jadi mari saudara kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Sembahlah Dia, yaitu melalui Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, melalui bentuk penyembahan kita yang tidak terbatas dimanapun, dan tentunya di dalam kebenaran. Yang berikutnya 3.2, bagian 3.2 di sini. Yang pertama yaitu mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang dapat membawa kita untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua atau 3.2, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang mengadakan kelahiran baru dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus yang menjadikan kita ciptaan baru di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Bukan kitanya yang berubah jadi Ultraman, saudara. Berubah jadi Spiderman, bukan, saudara. Tapi kita mengubah seluruh kehidupan kita lewat lahir baru. Yang pertama, kelahiran melalui air. Yang kedua, melalui Roh Kudus. Air yaitu satu pengakuan kita melalui baptisan air. Kita mendeklarasikan bahwa kita adalah mengikut Kristus melalui baptisan air. Dan di sanalah firman Tuhan berkata, barang siapa mau ikut Aku, maka mereka harus menerima baptisan air ini sebagai satu bentuk pengakuan supaya kita diakui seperti apa yang Yesus katakan, apa Yesus lakukan. Dia pun juga ikut mengambil bagian. Dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Kemudian ada pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah Aku berkenan. Kita lihat Yohanes pasal 3. Kita mundur lagi, masih di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Kita baca lagi sama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita sudah dilahirkan dari daging. Kita menjadi manusia. Kehidupan hanya sebatas manusia. Kehidupan di dalam daging ini tidak membawa kepada keselamatan. Karena keinginan daging berujung kepada maut. Tetapi keinginan daripada roh berakhir kepada surga, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Sehingga firman Tuhan berkata pada bagian yang kedua di sini, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan atau kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah akan membaharui seluruh kehidupan kita. Dia akan mengingatkan kita yang sudah hidup baru. Yang saya katakan tadi,
harus dilahirkan dari air dan roh. Kita sudah memberikan satu pengakuan, kita yang sudah mengenal dosa, dosa itu sudah dihapuskan melalui baptisan, dan roh itu membaharui kehidupan kita setiap hari. Setiap hari, roh itu membaharui kehidupan kita, melahirkan kita menjadi pribadi, bukan yang lahir lagi dari daging, seperti Galatia pasal yang kelima, yaitu yang selalu menuju kepada perbuatan-perbuatan daging itu, tetapi kita dilahirkan melalui roh, yang adanya hasil di sana daripada buah-buah roh itu sendiri. Itu alasan kenapa kita harus dipimpin oleh roh Tuhan, karena roh Tuhanlah yang akan membaharui kehidupan kita. Tidak bisa cuma prinsip, tidak bisa cuma komitmen, tidak bisa cuma karena keinginan tanpa diaplikasikan, keinginan tanpa direalisasikan dalam kehidupan kita, dan amat lebih tanpa dipimpin oleh roh Tuhan. Keinginan, prinsip, komitmen yang saudara buat untuk Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada roh Tuhan di sana. Tapi kalau ada roh Tuhan di sana, saudara buat komitmen. Saya sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Mau hujan badai, petir langit turun pun saya akan tetap datang beribadah. Amin. Haleluya. Mau langit turun, saudara, mau tetap datang ibadah. Mau apapun terjadi, kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Cuma hujan mikro doang. Amin. Haleluya, saudara. Kita mau tetap datang apapun yang terjadi. Kenapa, saudara, kita mampu melakukannya? Karena roh Tuhan membimbing kita. Roh Tuhan menuntun saya dan saudara. Haleluya. Ada ayat yang lain berkata, roh memang menurun, tetapi daging lemah. Bagaimana untuk kita mampu mengalahkan daging ini? Yaitu melalui roh Tuhan. Kalau roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, mau daging ini lemah sekalipun, kita akan diberikan kemampuan dari Tuhan. Amin. Roh Tuhan akan memampukan kita. Roh Tuhan akan menguatkan saya dan saudara untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi marilah kita menghadirkan roh Tuhan dalam kehidupan kita, karena roh Tuhanlah yang akan membaharui seluruh kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Nah, ini kita loncat agak jauh ke belakang. 1 Yohanes 5 ayat 4. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau kita mau mengalahkan dunia ini, kalau kita mau mengalahkan penguasa-penguasa di dalam dunia ini, roh-roh di udara, roh-roh yang bergentayangan yang ada di luar sana, maka kita harus dilahirkan kembali. Amin. Diberi hati yang baru, diberi pemikiran yang baru, semangat yang baru. Kenapa Raja Daud selalu berkata, Tuhan, jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Berikanlah aku roh yang baru setiap hari, setiap pagi. Ketika Raja Daud sudah mulai rasa lemah, dia sudah mulai rasa kekurangan semangat untuk menyembah Tuhan, saudara baca pemazmur itu, Raja Daud selalu bilang begini, hai jiwaku, hai batinku, pujilah Tuhan. Haleluya, saudara. Pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Artinya apa? Raja Daud memotivasi dirinya sendiri. Kemudian aduh iya capek. Ya udah deh, tidur aja udah capek, nggak usah berdoa. Atau aduh lagi capek, nggak usah ibadah. Aduh lagi begini, saudara. Kalau kita sudah dilahirkan kembali, Tuhan beri kita kekuatan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Untuk kita mengagungkan Tuhan. Memang begitu banyak mungkin persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi kalau saudara tetap bergantung kepada Tuhan, saudara tetap berharap kepada Tuhan, masa sih Tuhan gak beri saudara kekuatan?
Masa sih Tuhan biarkan, saudara? Firman Tuhan berkata, kalaupun kita mengalami pergumulan, Dia tidak akan pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk menolong kita. Matanya tidak sedetik pun berkedip untuk memantau, menjaga dan memelihara kita. Pemazmur 91 berkata, Dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk datang menopang dan menolong saya dan saudara daripada panah api si jahat itu. Walaupun 1000 lebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijagai oleh Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali peran Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saudara, dan nikmati segala berkat dan pemeliharaan Tuhan sempurna akan menjadi bagian milik saya dan saudara. Amin. Itu bagian yang kedua, yaitu 3.2. Kita lanjut yang berikutnya. Kenapa kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bagian yang ketiga, 3. Roh yang menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, kita baca ayatnya. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Kita balik lagi di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 16 ayat 8. Yohanes pasalnya yang ke-16 ya. Sudah dapat? Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Saya akan bacakan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi peran Roh Kudus yang ketiga, kenapa kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena Roh Kuduslah yang akan menginsafkan segala manusia dari dosa. Saudara, orang gak akan pernah sadar dari segala pelanggaran, dari segala dosa yang dia perbuat kalau tanpa jamaah Roh Kudus dalam hatinya. Tanpa Roh Kudus mengingatkan dia, tanpa Roh Kudus memberitahukan kepada dia, hai pendeta Marsi itu salah, hai pendeta Marsi itu gak benar, itu gak baik. Hanya Roh Kuduslah yang akan mampu mengingatkan kita dan memberitahukan dan mengubah kehidupan saya dan saudara, menginsafkan kita dari segala pelanggaran dan segala dosa-dosa kita. Dia seperti alarm yang selalu mengingatkan kita, sudah waktunya untuk berdoa, sudah waktunya untuk memuji Tuhan, sudah waktunya untuk membaca Alkitab, sudah waktunya untuk berbalik dari segala pelanggaran dosa kita, sudah waktunya stop, jangan pergi lagi kepada dosa, jangan lagi hidup di dalam keadaan masa lalu, tapi hidup yang kuhidupi sekarang, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup dalam saya dan saudara. Amin. Minta Roh Kudus pimpin kehidupan saya dan saudara. Bukan cuma saudara, tapi saya pun. Kita mari bersama-sama berdoa. Saya doakan saudara, saudara doakan saya. Kita saling mendoakan. Doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Doa orang benar itu besar kuasanya, saudara. Jangan kita buat pokok doa kita untuk kebutuhan jasmani saja. Jangan kita buat pokok doa kita kayak struk belanja panjang-panjang, saudara. Tidak, saudara. Tapi kita buatlah pokok doa kita untuk supaya kita dikuatkan oleh Tuhan, supaya kita diteguhkan oleh Tuhan dalam kita mengiring akan Tuhan, saudara. Ayat yang ke-8 saya bacakan lagi. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, akan kebenaran. Roh Kudus yang akan memberitahukan mana kebenaran itu, mana yang benar dan mana yang salah. Kebenaran itu hanyalah ada di dalam Tuhan. Karena kebenaran itu
firman Tuhan katakan tadi, kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, menginsafkan, Roh Kudus akan menginsafkan, akan memberitahukan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia akan menyingkapkan rahasia firman. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Dia akan menyingkapkan kebenaran itu, saudara, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Roh Kudus akan mengilhamkan kepada saya dan saudara supaya kita tahu apa maksud dan rencana Tuhan. Roh Kudus akan memberitahukan rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Yang penting kita baca dulu. Makanya saya katakan kemarin, isilah hidup kita dengan firman. Kalau kita isi semua, saudara, di sini film Korea, drama Korea. Saya senang juga, saudara, ikut yang drama Korea itu. Saya ikut bukan yang drama tentang yang percintaan itu, sampai uang pun ada yang kayak apa namanya itu, kayak cerita-cerita orang-orang Korea itu tentang kerajaan ini melawan keluarga ini, melawan kerajaan ini. Saya senang ikuti. Mereka buatkan alur ceritanya itu, wah, kayaknya keren sekali. Makanya saya lihat, waduh, kalau hati kita condong kepada sini, kepada apalagi sekarang, saudara, kita bisa buka YouTube dimanapun, mau di kamar mandi pun kita bisa, saudara, sambil duduk di atas kloset kita bisa sambil nonton film Korea, sambil masak pun bisa, saudara, mau sambil kerja pun juga bisa. Kenapa? Karena memang kecanggihan teknologi yang ada, sehingga ilah atau mamon saat ini sudah bukan lagi ke pohon beringin yang bersama sana, saudara, bukan lagi orang pergi kepada batu, saudara, bukan. Tapi handphone atau gadget kita pun bisa menjadi mamon, saudara, di saat ini. Sehingga tinggal bagaimana kita mempergunakannya. Oleh sebab itu kita lihat di sini, Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa. Yang kedua dari kebenaran. Dia akan menyingkapkan, dia akan memberitahukan. Sehingga kenapa firman Tuhan berkata, dosa pun yang kita lakukan di tempat yang gelap akan diberitahukan di tempat yang terang. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia akan menyingkapkan semuanya. Kalau kita mau hidup benar, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan manusia mungkin tersembunyi, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka, semuanya kelihatan di hadapan Tuhan. Dan Roh Tuhanlah yang akan menyingkapkan, akan memberitahukan segala sesuatunya. Mintalah kepada Tuhan untuk menyingkapkan rahasia firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita sama seperti firman Tuhan minggu kemarin, sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dia perbuat berhasil. Kenapa? Karena dia merenungkan firman Allah siang dan malam. Dia membacanya, dia melakukannya. Saya bisa membayangkan bagaimana seorang Nuh, begitu dia dikenal oleh Tuhan. Dosa di sekeliling dia begitu banyaknya manusia yang berbuat dosa, tapi Nuh mendapat perkenanan dari Tuhan. Betapa hebatnya dia menjaga imannya, saudara. Dia tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Dia tetap menjaga prinsip imannya. Hebat sekali, saudara. Ini pun juga menjadi PR bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, mintalah Roh Tuhan. Hanya Roh Tuhanlah yang mampu meneguhkan, menguatkan, menyingkapkan segala kebenaran itu dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kuduslah yang akan memberitahukan. Roh Kudus yang akan menginsafkan manusia untuk memberitahukan bahwa di akhir segala sesuatunya akan adanya penghakiman. Banyak orang gak tahu ini, saudara, sehingga hidup mereka dihabiskan hanya dengan pesta pora. Hidup mereka dihabiskan dengan kesibukan mereka. Hidup mereka dihabiskan, pokoknya hidup untuk diri sendiri. Hidup hanya untuk pekerjaan mereka. Hidup hanya pokoknya untuk yang enak-enak saja. Tidak mau pikul salib. Ketika pikul salib sedikit, saudara sudah ngambel, tinggalkan Tuhan, tidak lagi datang mencari Tuhan. Sangat disayangkan sekali kalau anak Tuhan punya kehidupan yang seperti ini. Tapi ketika Roh Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara,
Dia akan memampukan kita. Dia akan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Bahkan tentang hari Tuhan yang akan datang pun, tentang akhir zaman itu akan diberitahukan. Kenapa saya kemarin katakan kepada saudara, coba buka kesaksian Philip Pantova tentang kesaksian dia diambil atau dia dibawa rohnya oleh Tuhan ke neraka. Saudara, serem sekali, ngeri sekali ketika saya baca kesaksiannya itu. Dan itu pun juga dapat meneguhkan iman percaya kita. Siapa yang bisa menginsafkan kita dari itu selain daripada roh Tuhan? Roh Tuhan akan menyingkapkan. Roh Tuhan akan memberitahukan semua itu. Kalau Roh Tuhan beritahukan sama kita, sikap kita akan tetap berdiri tegak. Amin. Karena kita tahu ending perjalanan hidup ini penghakiman. Kenapa ada ayat firman Tuhan yang lain berkata, puaskanlah masa mudamu, buatlah semaumu, tetapi ingat satu saat nanti engkau akan diperhadapkan dengan penghakiman, dengan pengadilan Tuhan, dan di sanalah engkau, saya dan saudara kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Sebelum kita diperhadapkan di sana, minta ampun sama Tuhan, berdoalah sama Tuhan. Yesus yang sudah korbankan hidupnya di atas kayu salib, dia akan menjadi pembela bagi kita. Dia akan menjadi hakim pembela ketika tiba hari penghakiman ini. Iblis akan mendakwa kita. Iblis mungkin akan menuduh kita di hadapan Allah Bapa di surga untuk membawa kita supaya masuk ke dalam perapian menyala-nyala. Tetapi Yesus akan datang dan dia akan berkata, jemaat GBD Agape Cibinong sudah menyatakan diri sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Aku sudah membayar harga mereka dengan mahal di atas kayu salib. Dosa mereka sudah selesai, sudah terhapuskan, dan rumah mereka sudah tersedia dalam kerajaan surga. Hakim ketok palu, silahkan masuk ke dalam kerajaan surga. Oh haleluya, puji Tuhan. Semua kita masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sehingga penting sekali peran Roh Kudus ini dalam kehidupan kita pada bagian yang ketiga ini, karena dialah yang akan menginsafkan, memberitahukan kita akan dosa, kemudian akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara, indah sekali sebenarnya saudara ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Sangat indah sekali. Rancangan kita kadang-kala mengecewakan kita, tapi kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, mau krisis ekonomi seperti apapun saya katakan, mau kondisi keadaan dunia ini segawat sedarurat apapun itu saudara, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia sertai kita. Amin. Kita cuma nanti akan bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, ternyata apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran saya, semua disediakan oleh Tuhan. Kita cuma bisa bilang sama Tuhan terima kasih sambil nangis sama Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan kerjakan. Asalkan ini saudara, izinkan Roh Tuhan, izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Ketika Roh Kudus memberitahukan mana kebenaran, mana penghakiman, mana dosa, ikutlah setiap apa yang dimau oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, supaya ketika tiba harinya itu kita tidak menyesal saudara, tapi yang ada adalah ucapan syukur di hadapan Tuhan, yang ada adalah pujian di hadapan Tuhan. Itu bagian yang ketiga. Yang bagian terakhir, tarik nafas karena sudah bagian terakhir. Haleluya, sudah mau habis firman Tuhan, udah mau selesai. Tinggal bagian terakhir. Kenapa kita memerlukan Roh Kudus? Galatia pasal yang kelima. Saudara sudah tahu ayatnya. Enggak usah baca, enggak usah buka Alkitab, bisa langsung kita baca. Oh belum hafal. Ayo kita buka Alkitabnya, Galatia pasal 5. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat 25.
Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Sudah dapat kita baca pada hitungan yang ketiga. Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bagian yang terakhir, kenapa kita memerlukan roh Tuhan? Sebagai kesiapan diri kita untuk berdiri tegak di hadapan Allah untuk melawan roh-roh penguasa di udara. Yang terakhir di sini, karena Roh Kudus akan melengkapi kita dengan karakter-karakter Allah melalui buah-buah roh. Amin. Karena Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karakter Allah. Karena Roh Kudus Allah adalah Allah itu sendiri. Apa aja itu karakter Allah? Apa aja itu karakter Roh Tuhan? Sudah. Yang pertama, firman Tuhan berkata, roh Allah yang pertama, buah roh yang pertama adalah kasih, saudara. Kalau kita punya kasih, ketika iblis panahkan roh kebencian dalam hati dan pikiran kita, hati dan pikiran kita nggak mempan. Amin. Orang mau tetangga datang, itu loh, ibu itu loh, ABCD, kita nggak bakalan ngaruh. Amin. Nggak akan goyah, nggak akan sambungin kata-katanya iya loh. Ibu itu orang mungkin dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kita menghakimi orang lain, akhirnya kita membenci orang lain dan dosa terjadi. Tapi ketika kita punya kasih dalam hidup ini, kita tidak akan pernah membenci orang lain, sekalipun dia jahat sama kita, sekalipun dia membenci kita, saudara. Ada di sini yang masih suka sakit hati? Ada yang masih suka kecewa? Mungkin secara lahiriah banyak orang akan merasa kecewa, sakit hati, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita punya roh Tuhan dalam hidup kita, buah roh Tuhan, karakter Allah ini ada dalam kehidupan kita, kita memiliki kasih Tuhan, kita mampu dan sanggup mengampuni orang lain. Amin. Yang kedua, apa karakter Allah? Sukacita dalam segala keadaan, dalam situasi sulit, sedang susah, sedang banyak doi, orang Manado bilang, sedang banyak hepeng, orang Batak bilang, orang Cina bilang sedang banyak cie. Tidak akan mempengaruhi sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita akan tetap berkata terima kasih Tuhan. Kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena memang itulah karakter Allah yang Allah taruh dalam kehidupan kita. Setiap hari selalu ada senyum. Yang penting jangan ketawa-ketawa sendiri. Kalau ketawa-ketawa sendiri itu bahaya. Nanti kesambet, ketawanya nggak berhenti-berhenti nanti, saudara. Tapi kalau sukacita Allah ada dalam kehidupan kita, mau di saat mendung, di saat gelap, di saat terang, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, damai sejahtera ada dalam hidup kita, selalu penuh dengan damai. Ada sejahtera Tuhan. Mau makan cuma sambal doang sama daun pepaya rebus sama daun singkong, penuh dengan damai sejahtera. Amin. Udah makan pizza di depan, ada CFC, capcay, puyung hai, damai sejahtera nggak ada, masuk mulut kayaknya pahit. Benar? Mau hati ini saudara lagi
Gondok gimana ketika kita pergi jalan-jalan, orang bilang mau makan di tempat mewah, kayaknya orang satu, ada teman bikin status lapis harga 1 juta, harga 2 juta, saudara. Mau makan cuma lapis segitu, harga semahal segitu, kalau nggak ada damai sejahtera, buang-buang uang, saudara, buang-buang duit, saudara. Tapi kita cuma makan sederhana aja. Kalau ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan, ini karakter Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dimanapun juga kita pasti hidup. Amin. Dimanapun juga kita pasti penuh dengan sukacita. Yang berikutnya yang keempat apa? Apa yang keempat? Karakter apa? Sabar. Iya. Yang lainnya nggak berani bilang sabar. Berarti Tuhan, karakter yang keempat Tuhan itu sabar. Ada lagunya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Iya, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, saudara. Perlu sekali sabar dalam hati ini, saudara. Kadang-kadang kesabaran tingkat dewa itu butuh ada dalam hidup kita, saudara. Belum kalau ibu-ibu nanganin anak, aduh, disuruh sekali kayaknya nggak dengar, sabarnya udah mulai terkikis. Kedua kali belum juga dibuat, terkikis lagi. Ketiga kali terkikis. Kalau udah separuh, saudara, piring melayang. Kalau nggak sapu melayang dan lain-lain sebagainya melayang. Butuh sekali kesabaran Esra, saudara. Nah, itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Izinkan Roh Kudus beri kita kesabaran, saudara. Bukan tingkat dewa, tingkat Allah harus ada dalam hidup saya, saudara. Kalau dewa itu orang di luar sana, saudara. Kalau kita tingkatannya Allah, memang itu karakter Allah yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang berikutnya apa, saudara? Buah daripada Roh Tuhan itu, saudara. Kemurahan, kesabaran, kemurahan, saudara. Murah hati, suka menabung. Karena ada orang biasa, oh kamu itu baik hati, tidak sombong, suka menabung, banyak uang berarti. Saudara, Tuhan kasih kita karakter ini dalam kehidupan kita, yaitu kemurahan. Murah, bukan murahan, saudara, tapi murah hati. Ya, saudara, murah hati. Hati yang selalu memiliki hati Bapa itu selalu tergerak, selalu memiliki sikap hati iba kepada orang lain. Dan saya katakan, ketika Tuhan taruh karakter ini dalam hidup saudara, jangan pernah tahan. Saya kemarin waktu sama Ibu Gembala, waktu pergi ke pimpinan wilayah kami di lampu merah, bukan di lampu merah, di stasiun Cilebut. Itu ada 2 orang pengamen, mukanya penuh tatoan, telinganya penuh anting dari atas sampai bawah, saudara. Di hidung pun ada, nggak cukup cuma di telinga, saudara. Di bibir pun juga ada. Saya nggak tahu dia dapat dari mana ilmu itu, saudara. Pakai anting di telinga, di hidung, di bibir, saudara, ada, saudara. Nggak tahu itu tren gaya seperti itu buat apa, saudara. Tatuan di tangan, saudara. Celananya disobek-sobekin, saudara. Pakai sepatu yang kayak seperti itu, kayaknya gayanya punk banget deh, punk atau pink, punk, pokoknya kayak anak-anak punk seperti itu. Saya lihatnya, saudara, bukan marah, saya lihatnya, saya bilang sama Ibu Gembala, kasihan sebenarnya lihat mereka seperti itu. Hidup cuma dari ngamen. Di samping kiri kanan saya ada tukang bubur kacang hijau garis miring bubur ayam. Ada seorang ibu lagi asik makan, dia menikmati sekali, saudara, makanannya. Tiba-tiba datanglah 2 orang pengamen ini, dia sambil nyanyi, saya nggak tahu lagunya itu apa. Dia sambil nyanyi. Ibu ini enak aja makan, saudara. Ngelirik pun ke mukanya enggak. Selesai lagu, tidak pun dilirik, saudara, tidak pun dikasih sesuatu. Pergilah kedua anak muda ini dengan hati yang, dengan muka yang saya lihat kayaknya agak cemberut gimana gitu, karena tidak mendapatkan sesuatu. Ketika dia lewat di depan saya, dua orang anak muda ini
Saya buka kantong resleting tas lempang saya. Saya lihat di situ ada yang keluar uang cuma 2.000 perak doang, saudara. Saya ambil uang 2.000 itu, saya kasih. Dia langsung, terima kasih Pak. Dia duduk-duduk gitu sama saya. Dalam hati saya, kasihan sekali. Bisa jadi seperti itu. Sehingga saya juga pernah katakan kepada saudara, prinsip menabur itu, taburlah. Ini baru beberapa bulan kemarin juga ya, baru bulan kemarin saya katakan. Ketika saudara ingin menabur, dimanapun itu taburlah yang baik. Karena orang yang menabur pasti akan menuai. Tidak ada orang yang tidak menabur tidak akan menuai, pasti menuai. Orang yang menabur sedikit, firman Tuhan berkata, akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak juga. Jadi taburlah, beri sebanyak-banyaknya. Satu saat mungkin bukan saudara yang menikmati, tapi mungkin orang, anak-anak saudara, atau mungkin keluarga saudara. Karena Tuhan yang melihat. Taburlah yang baik, saudara akan menuai juga yang baik. Dengan dasar sikap hati yang penuh dengan kemurahan. Yang berikutnya, yang keenam, kebaikan. Menjadi pribadi yang baik. Baik bukan hanya sekedar dilihat oleh manusia, saudara. Wah, di luar dia baik, tapi di rumah suaminya tampar istri, istrinya tampar suami. Orang tuanya hajar anaknya sampai habis-habisan, atau anaknya mungkin lawan berontak sama orang tuanya, saudara. Tapi sikap baik di sini, baik dimanapun juga, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh situasi dan apapun itu, tetap memiliki sikap hati yang baik di hadapan Tuhan. Yang berikutnya yaitu kesetiaan. Setia. Yang pertama, setia kepada Allah. Kemudian yang kedua, setia kepada siapa? Yang punya pacar, ya setialah sama pacarnya. Kalau yang sudah menikah, ya setialah sama pasangannya. Atau ada di sini yang belum punya pasangan? Kecuali sekolah minggu ya, yang masih jomblo. Setianya sama Tuhan. Tuhan yang memberi yang terbaik bagi saudara. Yang berikutnya, ke-8, kelemah lembutan, saudara. Bukan lemah gemulai, saudara. Kelemah lembutan, bikin sikap hati yang lemah lembut. Saya udah begini dari semuanya udah lahir, nggak bisa lemah lembut. A, B, B. Nggak ada. Di dalam Tuhan itu pasti ada roh kelemah lembutan. Amin. Bukan lemah gemulai loh, saudara. Yang laki-laki, gimana sih saya supaya saya bisa memiliki roh kelemah lembutan? Ya udah deh, saya mau jadi lemah lembut, Mas. Butuh pertolongan saya. Saya pernah, saudara, waktu belum menikah sama ibu kembang, ini kesaksian terakhir sebelum saya tutup khotbah saya. Saya waktu itu pergi ke teman saya, pendeta Stefanus R.I. Citra, saudara. Saudara tahu, di Ramayana yang lama itu biasanya tempat-tempat dari para waria, dari tempat sate sampai di Ramayana yang sekarang itu sudah jadi tempat hantu, saudara, karena udah nggak dipakai lagi. Saudara, saya naik angkot itu, turunlah di sana, jalan kaki untuk pergi naik angkot berikutnya di ujung pertigaan yang ada mau arah ke Kelenteng itu, saudara. Saya jalan kaki itu digodain, saudara, sama wanita jadi-jadian di sana. Saya sementara jalan sudah dipanggil, Mas, mampir dong, saudara. Saya antara takut, geli, mau lari, takut dikejar, saudara. Saya cuek aja, semakin kuat suaranya, Mas, saudara. Saya dipanggil, saudara, mampir dong, saudara. Ada berapa orang mereka berjejer, saudara, di pinggir jalan itu, saudara, sambil otot betisnya yang kekar dan celana roknya yang pendek gitu, saudara. Kakinya nggak ada mulus-mulusnya, saudara, itu bunuhan, saudara. Saya kadang-kadang geli lihat mereka itu kalau udah mulai sore, cuman sekarang saya lihat udah mulai nggak ada ya.
dulu itu banyak sekali tempat mereka di situ, saudara. Jadi bukan lemah lembut yang seperti itu. Sikap lemah lembut yang tentunya mengasihi itu, mengasihi Tuhan. Yang terakhir yaitu penguasaan diri, menahan diri dari segala hal, dari apapun juga itu, menempatkan hidup kita untuk tunduk sepenuhnya di bawah otoritas Tuhan. Amin. Maukah kita tunduk sepenuhnya di bawah otoritas Tuhan dengan sikap cara untuk yaitu memiliki sikap kerendahan hati atau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri, firman Tuhan berkata, dia akan ditinggikan. Saudara, kita semua bangkit berdiri, kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat sore hari ini. Jadi saya ulangi kembali sebelum saya berdoa, bagaimana kita harus berdiri tegak di hadapan Tuhan, yaitu menempatkan diri kita sebagai prajurit Kristus yang siap untuk bertempur melawan penguasa-penguasa di udara. Yang kedua, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, memberikan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bangga, kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami mau berdiri tegap di hadapan-Mu, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Melalui ketiga hal ini ada dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami tidak sanggup dengan hikmat kami. Biarlah Allah Roh Kudus pimpin kami. Berikan kami hati sebagai hamba untuk kami dapat tetap berdiri teguh di hadapan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menerima berkat yang sesungguhnya dari firman Tuhan pada saat sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami beri korban persembahan. Kecil besar apa yang kami beli, kami kembalikan semua guna hormat kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya